Baik, izin mungkin untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Semoga semuanya bisa hadir sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqal aqwalana. Uhayyikum bi tahiyatin Islam khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fahuwa rahmanul ladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-alimul qadir. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat izinnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul meski terpisah ruang dan jarak dalam satu majelis meski terpisah ruang dan jarak dalam satu majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan agung dalam berpikir, bersikap, dan mendidik umat manusia menuju peradaban dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang kami hormati narasumber webinar pada malam hari ini, dan yang kami hormati serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar Bincang Education yang pertama dimanapun berada. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam forum yang insya Allah akan memperkaya cara pandang, menajamkan nalar, serta menguatkan daya pikir kita sebagai insan pendidik dan pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama niatkan untuk menimba ilmu. Sehingga setiap waktu yang berlalu menjadi catatan amal, kebaikan, dan pahala untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita buka webinar pada malam hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai petugas menjadi pemandu pada malam hari ini. Nama saya Salman Al-Farizi, saya berasal dari Sukabumi. Dalam kesempatan ini, saya juga sebagai mahasiswa semester 4 Psikologi Islam di IOU. Di samping itu juga saya berprofesi sebagai guru di sekolah SMP, sekaligus membantu sebagai Wakasek dalam bidang kurikulum sekolah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini eh, izinkan saya untuk menyapa dulu semuanya. Boleh mungkin coba ini insya Allah dari Sabang sampai Merauke telah bergabung di sini. Boleh mungkin tulis di kolom komentarnya ini dari mana saja. Saya berasal dari Sukabumi. Oh, ada yang dari Tangerang, ahlan wa sahlan. Ada yang dari Bogor, gak jauh, Masya Allah. Dari Bandung, Kumaha Damang. Dari Bali, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari Solo, Alhamdulillah ada dari Sukabumi juga, Masya Allah. Dari
Bau-bau, oh mungkin dari timur ya, Masya Allah. Depok, Jakarta, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya hadir di sini di Depok. Ahlan wa sahlan wa marhaban pada kesempatan malam hari ini buat semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara yang insya Allah penuh makna ini. Nah, yang kedua, para teman-teman, ibu bapak semuanya yang dimuliakan Allah, coba ingin sedikit merefleksikan sebelum kita beranjak pada makna, pada judul atau pada materi malam hari ini, mungkin sedikit untuk eh, merefleksikan. Boleh mungkin ya, rekan-rekan semuanya ditulis di kolom komentar ini dengan melanjutkan kalimat berikut. Karena pada saat ini temanya adalah bincang education, menyangkut pendidikan. Nah, boleh ya teman-teman mungkin melanjutkan ya di kolom komentar kalimat saya ini. Nah, pendidikan akan bermakna jika titik titik titik. Nah, boleh teman-teman boleh mungkin untuk menuliskan di kolom komentar pendidikan akan bermakna jika titik titik titik. Nah, pendidikan akan bermakna jika diaplikasikan. Masya Allah. Ada lagi yang mau berkomentar nih, menyampaikan pendapatnya tentang pendidikan dilakukan dengan ikhlas dan sabar, kunci dari segalanya. Masya Allah, betul sekali. Terima kasih. Pendidikan akan bermakna jika ilmunya berkah. Masya Allah. Jika dilaksanakan tanpa paksaan, betul, Masya Allah. Jika diamalkan, al ilmu wal amal, Masya Allah, betul. Melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa, Masya Allah. Jika diawali dengan niat yang lurus, jika kita ikhlas karena Allah, Masya Allah. Oke, ada lagi. Masya Allah. Terima kasih atas komentarnya ya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Yang ada hanyalah kejujuran makna. Terima kasih atas refleksi yang luar biasa ini. Di jawaban-jawaban yang sederhana, kita melihat betapa pendidikan sejatinya adalah perjalanan batin, bukan sekedar proses administratif ya. Di samping itu, kita melihat ya dunia saat ini menuntut lebih dari sekedar kecerdasan akademik. Bahkan ia menuntut kemampuan berpikir kritis dan ketangguhan jiwa. Inilah yang menjadi ruh dari tema kita pada malam hari ini, webinar Bincang Education dengan tema Global Pedagogy, Building Critical Thinking, and Resiliency Through Education. Tema ini mengajak kita merenung bagaimana pendidikan tidak hanya mencetak kelulusan, tetapi membentuk manusia yang mampu bertanya, menganalisis, berempati, dan tetap tegak menghadapi tatanan dunia global. Hadirin yang kami hormati, untuk mengupas tema yang syarat akan makna ini, telah hadir bersama kita narasumber yang akan membersamai kita pada webinar kita di malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk mengirimkan share CV beliau. Baik, ini merupakan CV daripada pemateri kita pada malam hari ini ya. Beliau adalah Ibu Dr. Mas eh, Siti Masruha, Bachelor of Education, Master of Education, and Doctor of Philosophy
Beliau adalah sosok akademisi dan pendidik yang telah menempuh perjalanan panjang, tentunya dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang bahasa Arab, kurikulum, serta metode pembelajaran. Di samping itu, beliau juga sebagai dosen S2 ya, pendidikan di IOU, dan beliau juga merupakan dosen dan akademisi di Universitas Islam eh, Unisma ya, sejak tahun Universitas Islam Malang ya, sejak tahun 2019 hingga sekarang. Latar belakang pendidikan beliau, Masya Allah ya, beliau dimulai dari sarjana pendidikan bahasa Arab di Universitas Afrika Internasional, Jamiah Afrikiyah Al-Alamiyah, kemudian di Khartoum, Sudan, kemudian melanjutkan studi magisternya di pendidikan dalam bidang kurikulum dan metode pembelajaran di Universitas Al-Quran dan Ilmu Islam Omdurman, Sudan, hingga meraih gelar doktor ya eh, pada bidang yang sama di universitas tersebut. Kemudian beliau juga selain aktif di dunia akademik, beliau juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan kualitas pendidikan melalui berbagai pelatihan pedagogik, penulisan ilmiah, serta peran sebagai penulis, editor, kemudian reviewer, dan pengelola publikasi ilmiah pada tahun 2024. Kemampuan beliau juga dalam berbahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris menjadi nilai tambah dalam membangun perspektif pendidikan yang global dan kontekstual. Tentu ini sangat relevan tentunya kepada kita semua ya sebagai seorang pendidik muslim di zaman ini. Dengan pengalaman akademik yang Masya Allah beliau mumpuni ya, kemudian keilmuan serta eh, praktek pendidikan yang luas, Insya Allah kami sangat antusias sekali mengikuti eh, kegiatan ini ya. Beliau akan memberikan wawasan mendalam, kemudian reflektif dan cakrawala baru bagi kita semua, serta relevan dengan tantangan pembelajaran mendalam di era global saat ini. Tanpa mempersingkat, eh, tanpa memperbanyak kata, sangat menarik untuk kita simak dengan penuh rasa hormat dan antusiasme. Marilah kita sama-sama mengosongkan pikiran kita untuk diisi dengan banyak ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ibu Siti Masruha, Bachelor of Education, Master of Education PhD. Kami persilakan dengan segala hormat untuk menyampaikan materi pada webinar malam hari ini. Falyatafadhol syihadatuha masykuran. Tafadhol Ibu. Syukran jazilan. Izin untuk saya share screen, Mas. Boleh Ibu. Iya, belum bisa. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali gitu ya. Tapi yang kemarin mungkin bukan saya, jadi para asatidah yang lain. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membersamai Anda semuanya, belajar bersama intinya ya. Belajar bersama dalam bincang pendidikan gitu ya.
sebenarnya saya juga masih belajar gitu ya. Kan ini kalau menurut saya itu never ending study. Jadi sampai umur berapapun kita harus belajar gitu ya. Harus belajar. Eh, Sampai yang tua ataupun yang muda itu kan harus selalu belajar. Itu apa moto ya, moto kita. Jadi tadi hanya background saja ya. Sebenarnya juga ada, saya nggak sempat kemarin Mas untuk menambahkan beberapa karya yang sudah kami buat. Nanti mungkin bisa membaca di atau mensitasi di Google Scholar ataupun Sinta. Buku juga ada yang sudah masuk Sinta dan belum gitu ya. Jadi teman-teman, jadi itulah pendidikan terus maju begitu ya. Baik, di sini kami izinkan kami untuk memberikan sedikit begitu eh, tentang global pedagogi, building critical thinking and resilience, talk education. Jadi masalahnya sekarang itu membangun berpikir kritis dan ketahanan melalui pendidikan. Ini hanya sebuah ini aja ya judul atau mungkin sebuah ini loh ada seperti ini. Nah, Anda para mahasiswa di sini yang hadir di sini mungkin bisa mengolah kembali menggunakan critical thinking. Kok kayak gitu sih gitu? Boleh gitu ya. Boleh tidak setuju, boleh setuju, eh, bebas intinya ya. Nah, untuk memulainya, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Anda hari ini, gitu ya. Silakan memberikan emotnya di sampingnya itu ya. Silakan. Semuanya perasaannya seperti apa? Ngantuk kah? Boleh, boleh. Gitu. Emosinya di sampingnya itu kan ada tuh. Ada nggak? Nggak ada di sini. Oh, ada ya. Itu Mas Salman tuh ada. Puyeng gitu ya. Beliau lagi puyeng. Tapi ya nggak dicara-cara di situ ya. Mohon tidak dicara-cara. Mm-mm. Atau boleh di kolom komentar. Alhamdulillah baik. Baik semuanya. Ada yang ngantuk mungkin. Beranjak tidur, iya bolehlah. Yang di Indonesia bagian timur sudah malam gitu ya. Yang di Malang saya di Kota Batu, jadi hujan aja begitu. Itu min fadli Robbi gitu ya. Nah, selalu hujan, selalu udaranya dingin, itu yang memang saya cari begitu ya. Karena sudah Anda mungkin lihat background pendidikan saya, S1, S2, S3 di tempat yang panas gitu. Sekarang saya ingin mendinginkan diri di Kota Batu. Gitu ya, itu hikmahnya. Baik, baik. Kita lanjutkan. Eh, kita mulai dengan mengapa pedagogi global itu penting. Ya, kenapa? Mengapa? Jadi pedagogi itu adalah ilmu. Apa kalau mungkin dengan istilah pendidikan itu apa sih pedagogi? Pengen tahu aku gitu. Itu adalah ilmu, seni atau praktik mengajar. Jadi mengapa penting gitu? Karena dunia yang terhubung dan kompleks, dunia yang saling terhubung, dan kemudian untuk menghadapi tantangan global, kemudian pembangunan yang terus berkelanjutan. Jadi kita yang sekarang ini sudah istilahnya sudah maju menggunakan teknologi, kemudian mau balik lagi gitu ya, itu kayaknya nggak bisa. Karena terus pembangunan itu terus berkelanjutan, terus maju, dan dunia terus berputar, itu yang pasti. Dan hari ini nggak akan terulang lagi ila yaumil kiamah. Itu juga perlu ditekankan di eh, waktu ya, nah, nggak akan terulang. Jadi maju terus. Dan umur tentunya akan bertambah. Sekarang mungkin masih imut-imut, sekarang besoknya sudah tua gitu kan, bisa aja gitu. Ya itu seperti itu. Jadi terus berlanjut, generasi per generasi begitu. Nah, di sini nomor satu, berpikir kritis di era digital. Itu seperti apa? Tentunya Anda
ketika kecil itu sering bertanya. Kalau ada anak kecil bertanya ini apa, itu apa, nah itu sangat bagus untuk menumbuhkan berpikir kritis bagi seorang anak. Tidak hanya anak begitu ya, ada orang tua juga atau mahasiswa itu penting. Jadi jangan sampai nawa atau aja gitu. Jadi apa yang disampaikan guru belum tentu itu 100% benar. Ada benar, ada salah, ada kemungkinan tengah-tengah juga begitu. Mohon maaf sebentar. Jadi penting sekali kita itu harus apa ya? Bukan serba curiga, tapi serba bertanya itu apa, kenapa, dan bagaimana gitu ya. Itu harus. Ini kenapa berpikir kritis di era digital itu sangat penting karena peningkatan disinformasi, yaitu kadang informasi yang ada yang ditampilkan di medsos atau di dunia maya itu belum tentu benar. Ya, jadi harus seseorang itu nggak menerima secara mentah begitu. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi terlebih dahulu. Jangan langsung menjustis, oh ini langsung ikut-ikutan, ini salah begitu. Tapi harus dianalisis terlebih dahulu, kemudian dievaluasi. Nah, itu caranya. Kemudian menguasai teknologi. Nah, untuk mahasiswa ataupun generasi saat ini, teknologi itu sudah sesuatu yang harus dikuasai. Tapi akan tapi ada masanya begitu. Jangan masih bayi gitu kan. Masih bayi sudah dikenalkan dengan gadget. Memang iya, tapi kita harus membatasi gitu ya. Dilihat dari segi kesehatan matanya, kemudian otaknya dan lain sebagainya. Kalau belum waktunya, sebaiknya jangan dulu begitu. Harus bijak. Jadi seorang ibu mungkin harus mengcover anaknya gitu ya. Atau nanti sudah dewasa, nanti anak ya, kamu di pondok dulu misalnya HP-nya di stop oleh Pak Ustadz dulu gitu. Ketika liburan mungkin oke begitu. Jadi nggak terlalu eh, apa ya eh, eh, tergantung dengan teknologi. Jadi ada masanya begitu. Karena teknologi itu seperti saat ini seperti kacang goreng. Langsung anak kecil dikasih tahu itu sudah melesat jauh begitu ya. Tidak seperti generasi kami gitu ya. Masih harus belajar. Nah, tadi saya bilang never ending study gitu. Kemudian di sini ketahanan atau resilience sebagai kompetensi abad 21. Nah, apa sih resilience itu? Itu kemampuan untuk bangkit ya. Nah, jadi saat ini yang terjadi itu eh, baik itu siswa atau anak atau mahasiswa atau murid itu ketika down misalnya dapat sebuah masalah dia langsung down gitu ya. Misalnya patah hati, langsunglah pergi ke gunung gitu ya. Apalagi masih pendaki pemula itu janganlah seperti itu. Ada yang bisa didiskusikan, harus fight atau harus bertahan. Itu kemampuan yang saat ini itu menjadi sebuah kompetensi yang dibutuhkan di abad saat ini. Jadi mampu bertahan, nggak mudah goyah gitu ya. Itu saat ini dibutuhkan. Nah, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan pada saat ini atau abad 21 ini? Di antaranya kemampuan untuk beradaptasi. Beradaptasi misalnya dalam lingkungan yang sungguh keras ataupun cuaca yang keras atau ya mungkin bolehlah coba-coba sekali-kali ke Sudan gitu ya. Kalau enggak ya sampingnya di Saudi gitu ya. Itu kan lumayan panasnya tapi masih kurang dikit gitu ya. Hampir sama. Nah, ini kemampuan beradaptasi. Entah itu adaptasi dari segala apapun. Baik itu kesulitan secara mental, pekerjaan, dan lain sebagainya, belajar. Itu harus bisa beradaptasi. Kemudian di sini salah satunya dukungan komunitas.
Komunitas. Jadi komunitas baik itu sekolah, lembaga, atau kampus, atau tempat, atau mungkin keluarganya itu harus ada dukungan dari situ. Kemudian pendidikan berbasis pengalaman. Jadi kalau anak saat ini dikasih tahu misalnya jangan, itu masih bertanya kenapa, nggak boleh kenapa, apa sih alasannya masih gitu ya. Nah, ketika dia mencoba sendiri, ternyata kebakar misalnya. Nah, kalau ada lagi satu ustadzah Musyrifah dulu tuh punya anak di dia sama kenapa saya nggak boleh main jarum gitu, langsung aja langsung ditek gitu ya. Langsung tusuk jarum. Langsung oh ini jadi dia berpengalaman ini bisa menusuk gitu ya. Nah dari pengalaman situ dia belajar. Itu juga saat ini. Nggak hanya tentang jarum, tapi apa saja. Itu kalau berdasar pengalaman, itu insya Allah ke depannya akan lebih baik. Kalau misalnya pengalaman ditipu kok ketipu lagi, ya wah itu kurang belajar lagi gitu ya mungkin. Nah, di sini ketahanan emosional dan sosial yang dimaksudkan itu pengalaman emosional. Nah, jadi seseorang itu butuh mengatur emosi, kemudian secara sosial juga seperti apa. Kalau anak yang di dalam pondok kesehariannya soleh semuanya, misalnya, kemudian pergi keluar liburan, kok beda ya? Ternyata di dunia ini nggak semua orang baik gitu. Nah, itu butuh pengalaman gitu ya. Kemudian kecerdasan emosional. Nah, ini penting sekali. Jadi, eh, baik ditanamkan untuk anak didik Anda semuanya, atau mungkin diri Anda. Nah, kalau yang introvert banget gitu ya, itu penting. Kecerdasan emosional. Bisa mengatur emosi, kemudian bisa problem solving. Nah, acara seperti ini juga bagus ini. Kalau untuk mahasiswa, biar eh, bisa mengatur acara, kemudian mengatur orang banyak, itu bagus. Jadi ikut organisasi itu bisa ngopeni orang. Nah, dari situ Anda bisa mengatur emosi Anda. Itu saya bagaimana saya harus ngomong sama guru, bagaimana saya ngomong sama teman, ngatasi masalah ini itu bisa untuk mengasah kecerdasan emosional agar lebih bagus. Nah, ada juga seseorang yang tidak mampu untuk ini sampai kepada kecerdasan emosional ini. Jadi buyar semuanya. Di sepintar apapun seseorang itu kalau dia tidak bisa mengatur kecerdasan emosionalnya, tidak bisa menggunakannya itu jadinya zonk. Tidak bisa bekerja dengan tim, eh, marah-marah bisanya gitu ya. Jadi tidak bagus gitu jadinya. Nah, ini penting sekali untuk belajar berorganisasi, itu salah satunya. Di semuanya di sini insya Allah bagus-bagus ya. Kemudian pola pikir berkembang. Jadi sejak dini pola pikir itu penting, penting ya. Jadi cara pandang, pola pikir. Ya, semakin Anda belajar, misalnya semakin pendidikan atau banyak yang Anda makan, misalnya dalam keilmuan, misalnya banyak baca buku, banyak bergaul dengan teman atau kolega atau teman hmm, yang jauh, misalnya dari Afrika dan sebagainya gitu. Ini kita bicara secara internasional begitu ya, misalnya punya teman Afrika, Arab dan lain sebagainya, maka itu akan mengubah pola pikir eh, Anda saat ini misalnya, dan bisa apa ya, eh, nggak akan kosong begitu, nggak akan terjadi sebuah atau jumbut gitu kita bilang, jadi nggak akan stuck, terus berkembang, berinovasi terus begitu ya, itu salah satunya. Kemudian ini ada seorang ilmuwan namanya Paulo Freire. Nanti kalau Anda belajar di eh, education misalnya atau baca-baca begitu aja. Ada beliau ini seorang ilmuwan pendidikan, kemudian yang punya pendapat bahwasanya pendidikan itu apa ya, dialogis. Di sini ada. Di sini disampaikan, saya tulis kesadaran kritis, emansipasi dan transformasi.
pembelajaran dialogis. Nah, ini dialogis nih. Jadi dialogis bahwasanya eh, belajar itu sebuah dialog antara guru dan murid gitu ya. Dialog, banyak ada dialog, bukan eh, dia menolak banking model atau bahwasanya guru itu eh, penyimpan ilmu gitu. Kemudian murid apa sebuah tempat yang kosong, dia itu menolak banget. Nah, Anda boleh setuju, boleh tidak gitu ya. Nah, kalau saya sendiri kan menyampaikan ya, nah, itu ada nggak setujunya juga gitu, wajar kan? Kok gitu sih gitu kan? Kalau gimana kalau muridnya anak kecil kan masih kosong juga gitu kan? Nah, itu boleh dikritisi seperti itu. Kemudian humanisme saya tambahkan. Jadi Paulo Freire ini eh, memberikan sebuah pendapat bahwasanya pendidikan itu harus memanusiakan manusia, jangan kayak menindas gitu dengan pendidikan misalnya apa yang dibilang menindas. Mungkin di Indonesia itu ketika seorang guru mukul atau menghukum muridnya itu sudah dipidanakan ya. Coba Anda pergi ke Afrika, di sana itu eh, akan lebih kejam gitu ya, rasanya itu lebih kejam. Jadi ketika seseorang atau murid terlambat, dia tuh udah langsung menyerahkan tangannya untuk dipukul dengan apa namanya sword, kita bilang itu dengan selang itu ya. Nah, itu sudah biasa. Tapi orang Indonesia, saya sebagai guru misalnya, astagfirullah, nggak sampai seperti itu gitu ya. Heeh. Jadi kita pikirannya seperti itu, harus memanusiakan manusia ini, kata Paulo Freire. Jadi nggak sampai mukul atau kan, manusia pun nggak mau, hewan pun nggak mau ya di kayak gituin gitu kan, apalagi manusia, jadi yang manusiawi pengennya. Kemudian di sini Paulo Freire juga refleksi dan aksi gitu ya. Refleksi dan aksi, ada eh, refleksi atau evaluasi. Kemudian integrasi pedagogi kritis dalam kurikulum. Nah, tadi kalau pedagogi itu ilmu seni, dimasukkan dalam kurikulum itu seperti apa implementasinya gitu ya. Jadi nanti akan menjadi sebuah kurikulum yang inklusif. Ini boleh dipakai atau tidak. Nanti boleh ada yang setuju atau tidak. Itu boleh ya. Saya terbuka. Jadi nanti kurikulumnya jadi sebuah kurikulum yang inklusif atau terbuka gitu ya. Terbuka, jadi menerima atau mengajar secara terbuka dengan pembebasan seperti itu. Kemudian teknologi kritis. Teknologi kritis itu salah satu implementasi dari pedagogi dalam pendidikan. Kemudian pembelajaran lintas negara seperti IOU ini. Jadi pembelajaran lintas negara meskipun satunya di Yaman ataupun di Jepang, di Cina gitu kan, tapi bisa bertemu dalam satu Zoom gitu kan. Kemudian metode partisipatif bisa ini ya, seorang murid boleh memberikan eh, apa ide-idenya, menyampaikan, jadi ikut bergabung dalam pembelajaran secara aktif gitu ya. Kemudian peran teknologi dalam mendorong kemandirian belajar. Teknologi ini di teknologi berperan dalam pembelajaran personal, interaktif, kolaboratif, kolaborasi saat ini juga ya. Kemudian memperkuat critical thinking dan resilience. Kemudian menghindari konsumsi informasi pasif. Jadi harus pintar-pintar untuk mengolah informasi yang ada di dunia maya atau dalam teknologi tersebut. Begitu. Nah, bagaimana dengan seorang pendidik atau seorang guru? Boleh juga kita bilang dosen seperti apa, gitu ya. Kepemimpinan pendidik di sini. Nah, tadi kalau Paulo Freire itu menyatakan pendidik itu cuma apa punya pendapat murid dan siswa itu berdialog begitu ya. Dialog. Jadi kepemimpinan pendidik
itu seorang pendidik atau guru itu sebagai fasilitator yang eh, apa membudayakan itu secara reflektif, kemudian dialog dan resilience itu. Jadi tetap memberikan semangat untuk kuat gitu. Kemudian kepemimpinan akademik visioner dalam sebuah eh, lembaga mungkin. Kemudian fokus pada karakter dan daya juang. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir ini adalah evaluasi, kalau bisa dibilang dan akreditasi gitu ya. Seperti apa? Di bahwasanya pendidikan standar mutunya yang dibangun di sini ya, ini itu berbasis critical thinking dan resilience. Jadi kita menyodorkan begitu ya untuk lebih apa menggaungkan critical thinking pada seorang siswa dan eh, mengharapkan mereka itu lebih bertahan atau mempunyai ketahanan. Kemudian untuk penjaminan mutu pendidikan global boleh secara internasional maupun nasional gitu ya. Kemudian lulusan yang kompeten dan tangguh gitu. Nah, untuk masa depan itu seperti apa? Jadi kita harus menyiapkan generasi masa depan, kemudian pendidik sebagai fasilitator, jadi tidak hanya sebagai bank gitu. Ini kata Paulo Freire. Boleh Anda tidak setuju, nggak apa-apa. Investasi masa depan, di antaranya. Kemudian wujudkan pendidikan membebaskan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Selanjutnya kami buka untuk dilanjutkan untuk tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya, terima kasih Ibu telah atas pemaparan yang begitu inspiratif dan mendalam. Kita lanjutkan mungkin hadirin semuanya. Selanjutnya kita memasuki sesi yang insya Allah sangat dinantikan. Sesi diskusi yaitu tanya jawab. Semoga sesi ini menjadi ruang dialog buat semuanya. Tempat ide bertemu, pertanyaan bertumbuh dan pemahaman lebih dalam lagi. Mungkin kami persilahkan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun mungkin refleksi ya. Silakan yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Jika tidak boleh melambaikan tangan atau mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan yang belum tersampaikan secara jelas di slide. Ingin lebih jelas lagi, boleh mungkin untuk ditanyakan secara langsung. Silahkan kepada semuanya eh, kita berikan waktu untuk bertanya mungkin. Silahkan kepada teman-teman semuanya yang mau bertanya terkait dengan materi kita pada eh, kesempatan ini, yaitu Building Critical Thinking and Resiliency Self Education. Mungkin Terkait, satu atau dua pertanyaan, silakan. oh iya boleh.
Satu atau dua PPT-nya pertanyaan. sudah saya kirimkan. Baik, terima kasih Ibu. Silahkan mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Boleh Ibu Nurhas, kami persilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Ibu mau menanyakan tentang tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya pendidikan itu tujuan kita menuntut ilmu atau berpendidikan itu adalah untuk supaya pola pikir kita itu berkembang gitu ya Bu ya. Pola pikir berkembang kemudian bertumbuh gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata juga tidak sedikit eh, orang-orang yang bergelar bergelar pendidikan yang tinggi itu sekarang ini banyak sekali yang istilahnya ya apa ya menyampaikan statement-statement yang tidak tidak pas atau kurang pantas apabila itu disematkan pada seseorang yang sebenarnya pendidikannya sudah tinggi seperti itu. Itu bagaimana Bu menanggapinya? Terima kasih. Silahkan mungkin Ibu mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin izin saya menanggapi tadi ya. Tadi orang yang bergelar tinggi, tapi eh, mungkin statement yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ininya begitu ya, atau backgroundnya. Nah, ini juga masalah ya dalam bidang pendidikan itu masalah. Jadi masalah juga berkaitan dengan karakter kalau itu karakter. Jadi bukan masalah pendidikannya. Kalau pendidikannya bagus, jadi pendidikan itu untuk membentuk insanun kamil atau kalau dalam Islam itu menjadi orang yang baik atau terbaik begitu. Jadi makanya itu madal hayah atau uh, betul ilma lil mahdi ilal lahdi. Jadi ada kata-kata seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai nanti menutup mata itu tetap harus belajar. Makanya banyak para ulama itu sampai meninggal pun dia masih menulis dan bahkan Ibnu Ukel itu juga nggak akan tidur pun dia itu nggak akan bangun kecuali dia menuliskan sebuah ide-idenya gitu. Jadi itu sangat apa, menghargai waktu dan ilmu gitu. Bahkan juga banyak yang tidak menikah ya karena sibuk dengan ilmu gitu ya. Nah, terkait ini itu bukan pendidikan yang bermasalah tapi mungkin karakternya gitu. Jadi banyak orang korupsi di Indonesia ini yang korupsi kan orang-orang yang pinter. Ya enggak sih gitu kan. Orang yang enggak pinter mungkin sederhana pemikirannya itu sederhana. Mungkin lagi mencuri ayam gitu aja langsung ketahuan itu langsung eh, udah langsung ketahuan. Kalau orang koruptor itu miliaran kok nggak ketahuan itu saking pinternya gitu ya. Itu berarti masalahnya eh, di karakter. Gitu ya. Mungkin seperti itu Bu yang bisa saya jawab gitu. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman boleh. Kemudian pertanyaan kedua, menjelaskan implementasi pedagogi dalam pendidikan, terkhusus pendidikan pesantren mahasiswa putri. Terima Jadi kasih Bu tadi jawabannya. sama-sama. Kalau tadi saya eh, ini ya, secara global gitu, implementasi pedagogi dalam pendidikan. Kalau yang tadi ada teknologi kritis, kurikulum yang inklusif, kemudian metode partisipatif, pembelajaran lintas negara, itu yang secara umum. Kalau untuk yang pesantren putri, boleh kurikulum itu disesuaikan dengan
tujuan pesantren tersebut. Misalnya distingsinya pesantren tersebut menjadi eh, hafidhoh yang kompeten dalam bidang apa gitu, misalnya tafsir itu kan ada. Jadi sekolahan itu ingin mencetak seperti apa siswanya. Nah, berarti kurikulum disesuaikan. Jadi apa yang dibutuhkan dalam untuk mencapai distingsi tersebut itu dimasukkan. Misalnya ada berpikir kritis, kemudian harus apa lagi, tasamu dan lain sebagainya itu bisa 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 dimasukkan. Jadi disesuaikan gitu ya, Mbak Dian Kurniawati. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana agar kita tetap bisa berpikir kritis di saat sekarang era serba mudah dan instan seperti adanya AI? Ah, bagaimana caranya? Sebenarnya AI itu hanya alat ya, alat. Tapi kita itu sebagai manusia, tentunya robot dan manusia berbeda dong, gitu ya. Jadi kita sebagai manusia as human tentu akan berbeda banget dengan mesin. Memang kepintaran AI itu mungkin kita bilang luar biasa. Tapi kan Allah juga menciptakan otak manusia itu juga penuh dengan sel-sel yang di otak itu juga sudah merekam luar biasa. Dan bahkan ditambah dengan perasaan atau feeling. Kalau AI belum tentu dia juga punya feeling, punya sesuatu yang unik ya. Keunikan manusia itu unik gitu. Jadi sangat sempurna dan unik, bahkan lebih sempurna dari AI gitu ya. Bagaimana caranya? Jika ada sebuah hal, jangan langsung tanya AI gitu. Coba dipikir sendiri dulu gitu. Kalau udah mentok gitu kan, baru tanya misalnya. Mungkin seperti itu. Jangan terlalu bergantung. Nah, itu masalah saat ini ya. Mahasiswa juga seperti itu. Ketika presentasi di kelas, kemudian ada pertanyaan, langsung minta AI untuk menjawab. Padahal tanyanya itu loh. Jangan tanyanya dari IE kemudian dijawab dengan IE kan. Aduh, gitu. Jadi harus menambah wawasan juga mungkin biar tidak terlalu bergantung pada IE. Baik itu dengan membaca literatur atau jurnal-jurnal penelitian yang terbaru seperti apa begitu. Jadi sebagai mahasiswa penting ya untuk menambah pengetahuan dengan cara membaca. Jadi ikro itu penting. Atau mungkin menulis gitu ya. Tapi eh, berpikir kritis itu bisa dimulai dari sebuah masalah gitu aja. Bukan masalah hidup ya. Udah kebanyakan masalah hidup. Jadi masalah. Jadi sebuah ilmu itu bermula dari sebuah masalah. Misalnya ada masalah dalam pembelajaran kepada anak usia dini misalnya. Atau masalah dalam kok anak ini nggak bisa ngomong. Kenapa ya? Ini adalah sebuah masalah. Ini muncul critical thinking atau kritisnya itu. Kok bisa ya? Anak ini sudah besar kok nggak bisa baca. Ini masalahnya apa gitu. Nah, dari situ kan bisa diteliti gitu ya. Diteliti dan jadilah sebuah penelitian dan eh, kalau dijurnalkan bisa menjadi sebuah pengetahuan baru, penemuan baru. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin atau dua, boleh. Atau menambahkan feedback. Boleh, Masya Allah. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Boleh diberi kesempatan kembali yang mau bertanya. Bagaimana cara mendidik yang baik untuk anak di era digital ini, Ibu? Iya, jadi cara mendidik anak, saya juga seorang ibu ya, gitu. Eh, bagaimana ya? Kalau berdasarkan pengalaman nanti kalau nggak cocok ya silakan dibuang ya, nggak usah. Bagaimana cara mendidik anak yang baik di era digital? Jadi untuk di era saat ini, alat digital atau handphone itu sebuah keniscayaan tuh ya. Mesti anak bayi sekarang itu sudah pegangnya udah HP gitu. Nah, akan tetapi yang perlu tegas di sini adalah orang tuanya.
orang tuanya. Jadi jangan sampai anak itu otaknya rusak, matanya rusak, kemudian eh, dan itu yang rusak itu adalah kita orang tuanya gitu. Hmm. Jadi bijak-bijaklah untuk memberikan gadget misalnya kepada anak kita. Jadi misalnya masih bayi umur 1 tahun sudah lihat HP terus tuh matanya tuh 1 hari itu terus jangan sampai. Dan kalau sekarang untuk di Australia itu nggak boleh anak sekolah itu bawa HP itu nggak boleh. Kalau ketahuan mungkin didenda katanya ya. Di Australia apa di Finland gitu ya. Jadi lebih eh, dibawa ke alam bebas gitu. Main secara bebas, mungkin boleh main di sawah-sawah, main secara pasir itu di pantai, mungkin itu akan memberikan pengalaman yang indah bagi anak gitu. Daripada mungkin melihat di HP. Hmm. Jadi mungkin kalau di era digital bijaklah bagi orang tuanya untuk memberikan HP atau gadget pada sang anak. Nanti ada masanya. Ketika mungkin semuanya sudah beres, sekolahnya sudah beres, gitu kan? Atau mungkin di tengah-tengah sekolah karena dibutuhkan, ya, mau nggak mau dia harus bikin akun, mau nggak mau dia harus mendesain itu. Kalau ketahuan dia mungkin dari anak yang otak yang desain itu loh, dia kan ketika disuguhi dengan laptop, dia akan otomatis itu langsung deret gitu bisa mendesain. Itu anak-anak zaman sekarang meskipun hari-hari itu yang dipegang Quran gitu ya. Meskipun hari-hari yang dihafalin tuh Quran tapi ketika liburan suguhin aja laptop nih minta tolong desainin ini langsung itu bisa otomatis gitu ya. Jadi nggak harus tiap hari itu diberikan itu ada masanya bijaklah. Orang tua harus tegas di sini gitu ya. Tegasnya seperti apa? Ya setegas mungkin. Karena kita nggak main-main ya dengan masa depan anak kita, itu makanya harus tegas. Kalau yang ada yang kecanduan itu, eh, tegasnya harus levelnya harus tinggi. Jadi seorang ibu harus tegasnya itu udah eh, luar biasa, nangis biarin gitu kan. Itu kalau saya dulu seperti itu. Jangan sampai dia, meskipun dia janji, nanti kalau aku apa punya apa main HP itu aku nanti akan ranking 1 meskipun ranking 1 tuh saya tuh nggak akan kasih gitu ya. Ya seperti itu saat itu tapi alhamdulillah gitu ya. Hmm, bisa terus ini Ada bagaimana meningkatkan Ibu. nah ini untuk mahasiswa S2 bagaimana meningkatkan resiliensi dan kecerdasan emosi mahasiswa S2 di Indonesia bila mendapatkan tugas yang banyak. Nah ini ya, itu sudah pernah dialami ya. Kalau yang S2 itu biasa seperti itu. Jadi untuk satu mata kuliah itu 5-6 paper itu udah biasa. Jadi di sini intinya ada apa pada pengelolaan waktu atau pandai-pandai untuk membagi waktu. Itu aja. Di kalau Anda seorang ibu rumah tangga, saatnya jadi ibu rumah tangga, Anda menjadi ibu rumah tangga. Seorang jadi istri, jadi istri. Kemudian jadi seorang ibu, ya ibu. Kemudian jadi seorang mahasiswa, ya tanggung jawabnya sebagai mahasiswa atau mahasiswi begitu. Jadi yang penting semuanya berjalan. Bagaimana Bu kalau nggak maksimal? Yang penting berjalan. Jadi semuanya berjalan. Anak juga berjalan pendidikannya, Anda juga berjalan. Nah itu. Mungkin seperti itu kalau saya dulu seperti itu ya. Yang penting semuanya berjalan. Suami bekerja, anak anak sekolah, saya juga sekolah. Gitu. Kuncinya di itu pembagian waktu, fight, fight-nya. Karena ada yang sampai stres begitu ya.
eh, hilangkan stres, jalani aja gitu. Kalau teman saya bilang tuh jalani aja. Heeh. Nanti juga eh, berjalan, so bisa bisa. Gitu. Kapan anak boleh punya HP atau dipinjami HP? Ini mungkin ada yang bantu jawab. Kapan anak boleh punya HP atau dipinjami HP? Ini kadang beda-beda ya. Orang tua itu memberikan HP-nya kepada anak atau mungkin, tapi kalau masih bayi nggak usah lah. Misalnya bayi 1 tahun, 1 tahun setengah itu udah punya HP itu. Kadang orang tua itu pengen anak anteng aja gitu ya. Seperti itu. Pengen anteng aja. Tapi alangkah baiknya dijauhkan terlebih dahulu ketika masih kecil karena misalnya tangannya itu ada saraf-saraf ketika dia menggesek-gesek layar itu ya, layar HP itu bisa mengakibatkan saraf untuk menulis itu nggak bagus gitu ya. Jadi mungkin itu bagi saya, tapi kalau mungkin dipakai itu nggak apa-apa. Jadi orang tua nggak harus mendiamkan anak itu cuma dikasih HP gitu. Boleh banyak kok ini alat permainan yang eh, untuk apa menstimulus ininya apa sih saraf-saraf anak kecil biar eh, stabil otak kanan otak kiri itu ada itu yang banyak permainan gitu. Jadi kalau biar tidak banyak tidak main HP boleh dibawa keluar ataupun kalau enggak di rumahnya itu dibuat taman bermain. Taman bermain seperti mainannya banyak gitu ya. Mainannya banyak di rumah itu lengkap gitu ya. Tidak harus beli, mungkin dikasih atau apa bagaimana lah itu dibuatkan itu bisa. Dialihkan. Mungkin itu yang saya bisa saya jawab. Baik, masih ada pertanyaan Ibu mau dijawab atau dicukupkan? Ini ada apakah ada contoh praktik pembelajaran yang terbukti berhasil meningkatkan ketangguhan mental dan emosional peserta didik? Tentunya ada ya. Nah, kalau dalam eh, pendidikan, contohnya itu ada pramuka, itu penting ya. Pramuka, ngerasa nggak pramuka itu yang pernah ikut pramuka ya, bisa meningkatkan ketangguhan mental. Kemudian emosional juga masuk. Nah, jadi saat dia dalam satu regu, kemudian dalam situasi yang genting misalnya, jelajah malam atau mungkin pergi ke kuburan bareng-bareng, itu kan menguras emosional sekali. Itu mentalnya itu, wah, kepake banget nih. Itu ya mungkin itu apa contoh praktiknya. Terus, nah ini ada yang bilang anak usia 5 tahun boleh terpapar screen maksimal 2 jam. 1 jam itu sudah kebanyakan. Ya, 2 jam jangan sampai lama. 2 jam dibagi beberapa waktu boleh. Nah ini ada yang ibu nih Bu Lailatul Mardia ya. Nah, ngasih anaknya kemudian beliau mengerjakan tugasnya. Jadi memang eh, fight atau harus bertahan tadi ya ketika menjadi seorang mahasiswa dan ibu itu memang yang penting semuanya berjalan dalam artian eh, kita harus memberikan ruang kepada diri kita atau memberikan istirahat kita itu agak sedikit gitu. Jadi kalau siang eh, fokus menemani anak, ketika anak tidur kita bekerja gitu. Jadi ke saya seperti itu dulu. Jadi kalau siang full sama anak-anak, kemudian ketika mereka tidur jam 9, nah jam 9 ke atas itu sudah menulis, saatnya menulis. Kadang ketika dikejar deadline gitu ya, harus segera sidang itu kadang sampai pagi gitu. Sampai pagi, jam 3, jam 4. Sabar 2 bulan aja, terus habis itu selesai udah, alhamdulillah.
Oke, mungkin seperti itu. Kalau TV masih mending ya, agak mending. Nggak dipegang gitu loh. Nah, kalau HP kan layarnya kecil. Tapi ada juga yang nggak setuju. Boleh setuju, boleh nggak gitu ya. Mungkin dicukupkan, Mas. Baik. Hmm. Ya Allah, terima kasih. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum atas paparan materi, kemudian jawaban-jawaban yang semoga atas jawaban ini kita semua dapat tercerahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan terutama dalam hal pendidikan. Terima kasih atas semua paparannya. Kami ucapkan yang sebesar-besarnya jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada sumber, kemudian dan seluruh peserta yang hadir dalam webinar Bincang Education pada hari ini ya. Semoga kita semua apa yang kita peroleh tidak berhenti sebagai pengetahuan, tapi tumbuh menjadi kesadaran dan menjelma menjadi praktek nyata dalam dunia pendidikan. Terkhusus semua ilmu yang disampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadi pahala jariah buat Ibu Siti Masruha yang telah memaparkan banyak hal mengenai pendidikan. Terakhir sebelum menutup, mungkin boleh saya tutup dengan pantun. Mungkin boleh di chat apa cakep gitu ya. Pergi belajar membawa harapan, pulang membawa makna kehidupan nyata. Cakep. Oh, ulang lagi nih ya. Pergi belajar membawa harapan, pulang membawa makna kehidupan nyata. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa di Bincang Education selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila selama acara ini terdapat kekurangan, dan sampai jumpa di ruang education selanjutnya, di Bincang Education selanjutnya. Tentu ini bukan yang awal, tapi awal dari perjalanan ke depan tentang membahas tentang pendidikan. Semoga menjadi langkah pertama yang baik, husnul bidayah, husnul ikhtitam insyaallah ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.